Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini aku ada di Bazar Ramadan, di tepatnya di dekatnya Stadium Kuala Lumpur, di Permaisuri ini. Ini sebenarnya bukan yang pertama kali aku lihat di sini, tetapi udah berkali-kali. Namun ini masih bisa menjadi motivasi buat kita semua. Kalau di Malaysia itu tempatnya aman, guys. Kenapa gue bilang gitu? Kita lihat orang parkir motor aja di tepi jalan, tapi helmetnya itu nggak dibawa, guys. Nggak ada orang bawa helmet kemana-mana di sini. Helmetnya tuh diletak di sini, guys. Di motornya semua. Tapi nggak ada yang hilang, guys. Itu nggak ada helmet hilang di sini, guys. Jadi di helmet di sini. Jadi helm ditinggal aja dah. Meskipun helm mahal, tengok, ditinggal aja helmnya di sini. Nggak ada orang mau jalan mau kemana gitu, helmnya dibawa biasanya kalau di Indonesia kan dibawa gitu kan, kemana-mana dibawa helmnya, karena hilang kalau di sana kalau di sana di Indonesia mau diletakin di motor kayak gini, hilang, guys. Kalau nggak hilang sama motornya, paling nggak itu hilang ininya aja, helmetnya aja gitu. Coba kalian perhatikan dengan baik. Udah di tepi-tepi aja, di tepi-tepi jalan gitu aja udah. Nah, ini anak saya, guys. Dia kepanasan, guys. Kepanasan, nak. Ini udah deket ke Bazar Ramadan ya. Jadi seperti inilah Bazar Ramadan di Malaysia. Bazar-bazar seperti ini tuh yang menjadi ciri khas dari Malaysia dan nggak ada di Indonesia. Itu perbedaannya, guys. Nanti kita review Bazar Ramadannya seperti apa jualannya. Jadi ketika aku tuh biasanya ngomong seperti itu, kalau di Malaysia ini aman, nggak ada pencurian, tapi tidak seperti di Indonesia gitu. Seperti kalian tonton sendiri di video yang tadi itu, di sana itu nggak ada tukang parkir, nggak ada yang jaga motor-motor, itu nggak ada yang jaga, dan diletaknya pun di tepi-tepi jalan gitu kan. Di tepi-tepi jalan, kalian udah nonton sendiri di video itu. Dan nggak ada penjaga sama sekali, dan nggak dijaga sama orangnya. Sekalian pun sama orangnya nggak dijaga gitu, nggak dijaga. Tapi nggak ada tuh yang namanya kehilangan helm atau helmet gitu ya. Kalau kata orang Malaysia tuh helmet, kata orang Indonesia tuh helm gitu. Nggak ada, apalagi kehilangan moto. Kalau di Malaysia itu motor kan, kalau di Indonesia itu sepeda motor gitu. Nggak ada kehilangan seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia itu, kalau udah mendekati bulan Ramadan atau di bulannya Ramadan, itu biasanya marak sekali pencurian, pembegalan. Begal itu yang itu loh,
ketika ada orang berkendara motor gitu kan, terus dicegat di jalan, diminta motornya, kalau nggak dikasih motornya, ya terpaksa biasanya terjadilah pembunuhan, terjadilah apa ya, orang apa ya, kayak apa ya, dipotong apa, pokoknya sadis lah guys gitu. Gua ngomongnya nggak enak gitulah, pokoknya seperti itulah, agak-agaknya seperti itu gitu. Di Malaysia itu nggak ada seperti itu. Kalian udah nonton sendiri, motor udah berserakan di tepi-tepi jalan, tapi nggak ada yang namanya orang yang jaga. Kalau di Indonesia tuh biasanya kalau 2 orang yang datang, biasanya yang 1 orang pasti ada yang jaga motor, kalau nggak ada tukang parkir gitu. Ada yang jaga motor, terus yang satu itu cari-cari itu, kalau kata sana ngabuburit gitu ya. Ngabuburit. Apa tuh ngabuburit? Itu kata-kata orang-orang orang Jakarta sih, orang-orang apa ya, kota-kota di sana lah. Biasanya tuh ngabuburit katanya. Ya seperti itulah keadaan di Indonesia tuh biasanya udah terbiasa, bukan biasanya ya. Udah terbiasa, kayaknya udah setiap tahun seperti itu. Kalau sudah menjelang Ramadan atau menjelang hari raya, di bulan puasa itu biasanya marak sekali pencurian, pecah rumah lah, begal lah, entah itu pencurian motor di tempat-tempat seperti yang tadi itu. Biasanya wah, gimana ya gue ngomongnya ya. Sebenarnya ini bukan hanya setiap tahun sih, memang setiap harinya tuh ada seperti, tapi yang paling marak, yang paling banyak terjadi itu biasanya di bulan Ramadan, di hampir-hampir seperti bulan-bulan seperti inilah, Ramadan, hampir Ramadan pun biasanya banyak terjadi, dan di Ramadan pun sudah meningkat tuh tingkat pencurian, tingkat apa ya, seperti perampokan gitu. Itu marak sekali, banyak sekali yang terjadi seperti itu gitu. Bahkan baru-baru ini tuh udah beberapa media udah menyiarkan maraknya di berbagai tempat, bukan hanya di tempatku guys, bukan hanya di tempatku. Yang kuceritakan ini bukan hanya di tempatku, tapi di berbagai tempat, di berbagai provinsi. Kata orang sana itu provinsi, kalau di sini negeri. Di berbagai negeri semuanya, hampir mayoritas itu sudah meningkat. Setiap daerah tuh meningkat, tindak kejahatan itu meningkat. Kalau di Indonesia itu meningkat guys, setiap kali Ramadan itu pasti meningkat tindak kejahatan. Entah dari problem seperti ini itu udah bertahun-tahun lamanya, bahkan sudah dari dulu kala sampai sekarang itu masih ada kejadian-kejadian seperti ini gitu. Sedangkan di Malaysia kalian udah nonton sendiri, udah aku kasih faktanya seperti apa. Nggak ada tuh sekecil helmet aja. Kalau di Indonesia itu helmet tuh, aduh habis udah. Habis. Kalau nggak sama motornya yang hilang, paling tidak ya helmetnya aja, helmnya aja gitu. Kadang sama motornya sekali, sama motonya sekali hilang gitu guys. Jadi kalau dibilang di sini itu nggak aman, kalau ada orang yang bilang nggak aman di sini, wah, orang itu nggak pernah datang ke sini, nggak pernah datang ke Malaysia. Karena banyak tuh di media-media, di YouTube itu yang mengatakan bahwa, makanya aku selalu memberikan statement bahwa di sini kenyataannya tidak seperti yang kalian tuduhkan di YouTube itu, yang berita-berita yang nggak bener itu. Karena kami tuh merasakan setiap tahunnya di Ramadan di Malaysia itu seperti apa, dan hari-harinya, setiap hari tanpa Ramadan, sebelum bulan Ramadan pun atau setelah bulan Ramadan pun kami merasakan semuanya. Dan iya, beda banget dengan di Indonesia kalau kita hitung persentasenya dari tingkat keamanannya gitu. Entah yang ada dalam pikiranku, ya mungkin ini nggak sependapat dengan kalian, tapi pendapatku adalah karena banyaknya tingkat kejahatan di Indonesia itu ya karena pengangguran, karena kurangnya lahan pekerjaan, karena kurangnya masyarakat kita yang belum punya pekerjaan. Akhirnya apa? Ketika ada kebutuhan, karena kalau hari raya itu sudah identik dengan baju baru, identik dengan apa ya? Biasanya itu ngecat rumah, pokoknya serba baru lah gitu ya. Biasanya identik dengan, kalau Ramadan itu biasanya identik dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat dari hari biasanya seperti itu.
Jadi orang-orang tuh lebih meningkatkan biasanya yang sudah, bahkan yang belum pernah melakukan tindak kejahatan pun itu berani berbuat kejahatan atau berani melakukan hal yang tidak baik itu demi menghidupkan keluarganya, demi memberi makan keluarganya, demi apa ya, membelikan baju anak-anaknya, membelikan baju istrinya, membelikan baju eh, apa ya, keluarganya gitu, baju baru lah gitu. Karena kita tidak bisa dipungkiri, kita ini sudah identik, sudah terbiasa dengan baju baru ketika lebaran gitu guys. Jadi menurut saya, kenapa di Malaysia kurang tindak kejahatan seperti itu ketika Ramadan ataupun eh, di luar bulan Ramadan? Menurutku itu, ini pendapat saya ya, mungkin nggak sependapat dengan kalian ya, mohon maaf. Ini hanya penglihatanku karena aku tuh udah lama di Malaysia, jadi sedikit banyaknya udah tahu gitu. Menurut gua ini karena orang-orang Malaysia itu, masyarakatnya Malaysia itu sudah hampir mayoritas mempunyai pekerjaan gitu, mempunyai penghasilan gitu. Jadi untuk apa lagi untuk mencuri, untuk apa ya, melakukan tindak kejahatan seperti itu. Ini menurut saya, nggak tahu menurut kalian gitu, karena faktanya seperti itu gitu. Jadi kan orang ini kan tidak mungkin ketika perut sudah kenyang melakukan kejahatan, itu sangat sulit, rasanya tidak mungkin. Tapi ketika perut lapar, kita tidak punya uang untuk membeli sesuatu, untuk membeli makan, untuk membeli apa, maka orang itu akan nekat, kebanyakan seperti itu. Maka dari itu, ini menurut pendapat saya harus apa ya, cepat diatasi lah oleh negara, oleh pemerintah. Siapa lagi kita harus meminta ini kepada siapa? Karena yang punya hak dan mempunyai kewenangan itu adalah negara untuk menyiapkan lahan pekerjaan. Seperti contohnya di Malaysia. Kita ini kadang malu untuk mencontoh Malaysia, padahal Malaysia sudah menerapkan, sudah memberikan semuanya kepada rakyatnya, manisnya kepada rakyatnya gitu, bukan manis kepada pejabatnya. Di Malaysia itu enggak, rakyatnya tuh hampir mayoritas mempunyai penghasilan setiap bulannya gitu. Intinya untuk lapar itu rasanya tidak. Makanya selalu saya bersyukur ada di Malaysia ini, karena sampai hari ini alhamdulillah saya itu bisa mencukupi kebutuhan dari keluarga, walaupun aku tuh hanya bekerja sama istriku gitu. Di sini ada anak, di Indonesia juga ada anak, ada keluarga. Alhamdulillah bisa mencukupi gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.